Setiap jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kelemahannya dan juga memiliki kelebihannya. Kemudian, ternyata perempuan ini ia memiliki beberapa kekurangan, dan kabar buruknya, kekurangan ini mengantarkan mereka masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillahi min dzalik. Penting kiranya untuk mengkaji ini agar kita bisa terhindar dari api neraka, terhindar dari panas dan dahsyatnya api neraka. Apa kekurangan-kekurangan itu? Sehingga kita perlu membenahi, perlu mentaubatinya. Mari kita simak kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu hadis yang luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang memberikan informasi terkait dengan beberapa kelemahan-kelemahannya perempuan sehingga perempuan perlu memahaminya dengan baik. Mari kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaran nisa, wahai sekelompok kaum perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa akthirnal istighfara, dan memperbanyaklah kalian al-istighfar, pada istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Fa inni, karena sesungguhnya aku, ra'aitukunna, aku melihat kalian semuanya, aktsaru ahlin nari, adalah paling banyaknya penduduk neraka." Jadi Rasulullah memberikan informasi kepada sekelompok kaum perempuan. Kalau beliau, baginda Nabi, melihat mereka, melihat kelompok kaum perempuan paling banyaknya penduduk neraka. Tapi kemudian Rasulullah juga memberikan solusi. Solusi yang dimaksud, Rasulullah menyuruh mereka agar bersedekah dan memperbanyak meminta ampunan kepada Allah, memperbanyak beristighfar kepada Allah. Faqalat imra'atum minhunna jazlatun. Lalu perempuan yang agak pintar di antara mereka berkata, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar?" Kenapa kami kaum perempuan adalah paling banyaknya penduduk neraka? Ia bertanya-tanya, kenapa kami kaum perempuan ini paling banyaknya penduduk neraka? Qala, Rasulullah menjawab, "Tukthirnal la'na, kalian sering melaknat, wa takfurnal ashira, dan kalian mengingkari suami." Ini memang tidak bisa diingkari. Satu, memang sudah dinas, sudah dicetuskan. Dan realitanya, banyak kaum perempuan ini yang melaknat suaminya, meremehkan suaminya, menggertak suaminya, bahkan mengingkari pemberian-pemberian suami. Misalnya suami ini ngasih 10.000, dia pengennya 15.000. Dikasih 100.000, pengennya 150.000. Sering mengingkari dan tidak menghargai suaminya, tidak menghargai pemberian suaminya, tidak menghargai jerih payah suaminya. Semoga istri kita, keluarga kita, putri-putri kita, keluarga besar kita, rekan-rekan kita, semuanya semoga dijaga oleh Allah dan tidak termasuk orang-orang yang kelak dimasukkan ke nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma ra'aitu, dan aku tidak melihat min naqisati aqlin wa dinin, dari sosok-sosok yang kurang akal dan agamanya, aghlaba, yang mengalahkan, lidhi lubbin, pada sosok yang punya pemahaman, punya kecerdasan, minkunna, dibandingkan kalian. Dengan kata lain, katanya Rasulullah, saya tidak pernah melihat sosok yang kurang akal dan kurang agamanya, tapi realitanya sangat bisa untuk mengalahkan orang-orang yang punya kecerdasan, punya pemahaman dibandingkan kalian. Contoh konkret, di sana ada seorang suami cerdas, bergelar doktor kiai misalnya. Saking dahsyatnya
tapi kadang takluk dengan istrinya. Padahal istrinya itu akalnya tidak secerdas suaminya dan agama juga tidak sehebat suaminya. Kok bisa sedemikian? Inilah perempuan. Coba, luar biasa kan? Karena perempuan itu kenapa kok dikatakan kurang akal? Memang realitanya perempuan ini lebih banyak untuk mengedepankan perasaannya. Mari kita lanjutkan. Qalat, lalu perempuan tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad din?" Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan kurang agama? Qala, Rasulullah menjawab. Jadi kemudian perempuan itu bertanya, apa yang dimaksud kurang akalnya dan kurang agamanya? Amma nuqsanul aqli, adapun kekurangannya akalnya kaum perempuan, fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Persaksian dua perempuan itu menyamai dengan persaksiannya seorang lelaki. Jadi dua orang perempuan bersaksi itu sama dengan lelaki yang bersaksi meskipun lelakinya satu. Makanya disebut kurang akalnya. Fahadha, adapun ini nuqsanul aqli adalah kekurangan akalnya. Kemudian yang dimaksud dengan kekurangan agama, wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Perempuan diam beberapa malam, melewati beberapa malam, ma tusalli, tapi ia tidak salat, wa tuftir, dan ia malah berbuka puasa fi Ramadana, di waktu bulan Ramadan. Fahadha nuqsanud din, ini adalah kekurangan agamanya. Jadi kekurangan agama yang dimiliki oleh kaum perempuan adalah mereka melewati beberapa malam, tapi mereka tidak sholat. Dan mereka malah ketika di bulan Ramadan, mereka itu berbuka puasa. Tidak berpuasa, mereka malah iftar. Kenapa mereka itu tidak sholat? Karena mereka datang bulan atau haid, karena mereka nifas. Begitu juga kenapa mereka berbuka puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya karena mereka punya halangan tadi, haid, nifas, sedemikian. Nah, inilah yang dikatakan kurang agamanya. Beda dengan kaum lelaki. Kaum lelaki tetap mereka sholat semenjak balik. Kemudian mereka juga tidak membatalkan puasa, kecuali karena ada uzur syar'i. Inilah perbedaannya lelaki dengan perempuan. Jadi kekurangan-kekurangan yang dimaksud adalah sebuah informasi yang penting agar kita, kaum perempuan maksudnya, bisa membenahi dan menjadi wanita-wanita hebat yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulnya, sehingga mengantarkan untuk masuk ke surganya Allah. Semoga kita semua beserta keluarga kita, khususnya yang perempuan, termasuk mereka yang dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Amin.